Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua gimana caranya mengelola keuangan rumah tangga. Dan untuk kasus aku kenapa sih mengelola keuangan rumah tangga itu karena waktu itu habis resign dari kerjaan dan harus fokus ngurus bayi di rumah. Nah, tapi sebenarnya untuk mengelola keuangan ini tergantung situasi teman-teman, tapi yang pasti hal ini dimulai dari kesadaran pentingnya mengelola keuangan rumah tangga. Karena gimana pun juga, setiap orang itu pasti punya cita-cita, punya impian, entah itu untuk hidup dengan cukup dan nyaman, atau mungkin dengan berlebih gitu, pengen nabung, atau punya cita-cita jangka panjang yang tentunya ini juga nggak bisa mudah untuk terwujud ketika kita juga tidak mengusahakannya. Nah, salah satu usahanya adalah dengan mengelola keuangan rumah tangga. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan rumah tangga. Ini tergantung kecocokan dengan tipe keluarganya masing-masing. Tapi yang pasti, apapun caranya, sebagai seorang istri biasanya punya tugas untuk mengelola keuangan rumah tangga, karena biasanya suami lebih fokus ke mencari nafkah. Tapi bukan berarti suami tidak terlibat ya, tentu suami juga harus terlibat, karena ketika kita sebagai perempuan tidak bekerja, tentu nafkah kita itu 100% dari suami ya. Mulanya mengelola keuangan rumah tangga ini mungkin tidak mudah, tapi daripada kita susah terus, mending kita susah sebentar, habis itu merasa mudah dalam mengelola keuangan rumah tangga. Jadi ada cara-cara khusus gimana caranya supaya kita dengan mudah bisa mengelola keuangan rumah tangga. Di sini aku bakalan sharing 4 hal apa saja yang bisa dilakukan. Mengenai pentingnya kenapa sih kita tuh harus mengelola keuangan, di sini ada 3 alasan yang aku tulis. Yang pertama, uang itu ada batasnya. Tentu kita tahu ya kalau kebutuhan itu eh, akan selalu ada dan tidak dipungkiri juga bahwa manusia itu punya keinginan, di mana keinginan itu tidak terbatas, sedangkan uang kita terbatas. Gaji ada hitungannya, 1 bulan berapa, sedangkan keinginan biasanya justru semakin tinggi gaji, keinginan pun akan semakin naik gitu. Jadi jangan dikira ketika orang lain punya kerjaan yang gajinya sekian, dia udah cukup lah, udah mapan. Nggak gitu juga gitu. Karena ada orang yang mungkin ketika beli tas dia puas dengan harga 100.000, tapi orang yang berpenghasilan tinggi tentu dia akan membeli tas yang lebih mahal juga gitu kan biasanya. Terus yang terakhir, jadi kenapa kita harus mengelola keuangan? Ya memang kita harus sadar juga posisi kita itu di mana sekarang gitu kan. Apakah di posisi yang kurang, cukup, ataupun berlebih. Nah, kenapa kita harus tahu supaya kita juga bisa mengkondisikan kita itu harus menjalani kehidupan seperti apa. Sebisa mungkin jangan sampai melebihi kemampuan kita ya, karena sebaiknya hidup sesuai kemampuan kita. Dari mana kita tahu kondisi keuangan kita? Nah, ini ada caranya. Yang pertama, membuat rincian pengeluaran setiap bulan. Nah, jadi ketika kita biasanya kan kita hanya menghitung, oh gajinya sekian, tapi kita tidak menghitung berapa sih sebenarnya pengeluaran kita dalam sebulan. Nah, coba mulai dari sekarang, bikin catatan khusus. Kalau misalnya emang nggak ada, beli sekalian bukunya, buku khusus pengeluaran kita. Jadi rinci dari yang pertama itu kewajiban kita. Kewajiban itu biasanya berkaitan dengan cicilan, iuran, tagihan, segala macam. Misalnya kalau untuk rumah itu kan kita ada biaya sampah, PDAM, kemudian juga listrik, ditambah lagi kalau kita masih ngontrak biaya kontrakan. Nah, itu harus dihitung sebagai kewajiban kita dalam setiap bulannya. Yang kedua, itu kebutuhan. Kebutuhan itu mencakup satu keluarga, dimulai dari kebutuhan kita sebagai istri, kebutuhan suami, kebutuhan anak, dan kebutuhan bersama. Kebutuhan itu mencakup makan kita, kemudian juga kalau perlu memang kita harus beli pakaian juga di bulan tersebut. Apalagi kalau misalnya kita punya bayi kan sering ya beli baju. Nah, itu juga harus dicatat. Jangan sampai kita juga terlalu berlebihan dalam membeli baju, ternyata uang kita nggak cukup. Nah, itu jangan sampai kejadian. Kemudian juga dalam setahun mungkin kita kan juga punya rencana atau keinginan untuk piknik, untuk wisata. Nah, itu bisa diagendakan juga kapan kita bisanya. Jangan sampai
kita terlalu sering piknik, padahal uang kita nggak cukup, atau kita juga malah nggak piknik sama sekali karena ngerasa kita nggak cukup. Nah, sebenarnya bisa aja dicukupkan kalau mungkin kita bisa ngelola uang tersebut. Dan untuk membuat rincian ini, memang kita jadi sadar gitu berapa sih pengeluaran kita, cocok nggak sama gajinya, apakah masih kurang, lebih, atau mungkin udah cukup, udah pas gitu. Dan hal yang kedua yaitu membuat prioritas pengeluaran. Nah, untuk membuat prioritas pengeluaran ini, kalau misalnya tadi kita udah nulis mana kebutuhan, mana kewajiban, mana mungkin yang sekedar hiburan. Nah, itu udah gampang sebenarnya. Jadi tinggal mana yang prioritas itu yang harus kita penuhi duluan. Dan misalnya kayak keinginan-keinginan yang nggak penting, misalnya oh ternyata keuangan kita nggak cukup nih, sedangkan kita punya rencana untuk wisata 2 kali dalam setahun. Nah, kuranginlah wisata itu. Kemudian untuk baju anak, oh ternyata uang kita nggak cukup. Nah, bisa dikurangi misalnya dari harusnya beli sebulan sekali jadi 2 bulan sekali. Dan di sini penting untuk tahu gitu prioritas itu karena untuk bisa membeli sesuatu itu kita harus memperkirakan dulu mana yang prioritas untuk kita. Jangan sampai kita semuanya dibeli, misalnya ketika kita menerima gaji karena merasa punya uang, tapi ternyata di akhir bulan kita berkekurangan. Ya, makanya ketika eh, akhir bulan gitu, biasanya orang tuh pengen cepet-cepet tanggal muda gitu biar bisa gajian. Padahal ketika kita bisa mengelola keuangan, nggak ada istilah tanggal tua kita kekurangan gitu, karena kita udah bisa memperkirakan dalam sebulan ke depan kita harus cukup gitu. Aku udah coba gimana caranya sih menekan keinginan untuk jajan itu dan itu juga emang berguna gitu. Misalnya gini, kita beli minuman harganya 10.000 dan ternyata kalau kita bandingkan dengan kebutuhan di rumah 10.000 itu misalnya kita belikan sayur atau lauk itu bisa untuk satu keluarga sedangkan untuk minuman aja kita mungkin eh, hanya meminumnya 1 kali untuk 1 orang. Padahal kita juga masih butuh makan. Dan itu ketika kita minum itu atau enggak, kita bakalan tetap makan. Nah, coba kurangin jajan itu. Kita harus tahu gitu kebutuhan kita dalam sehari itu yang pokok itu apa. Makan kan pastinya setiap orang harus makan. Nah, penuhin dulu makannya, jangan dulu jajan. Karena biasanya harga jajanan itu bisa jadi lebih mahal dari harga makan kita gitu. Masalah jajan juga ini berkaitan dengan hal yang ketiga yaitu mengontrol diri supaya kita tidak membelanjakan uang untuk hal yang tidak penting dan bisa ditunda. Nah, itu yang tadi aku bilang gitu, yang masalah jajan. Itu kan bisa ditunda ya, kita kalaupun nggak minum minuman yang mahal, misalnya es boba lah, es apalah di luar gitu. Kan kita masih bisa minum air putih. Ya, air putih biasanya kalaupun emang kita beli itu lebih murah. 3.000 udah dapat 1 botol. Bahaya juga ketika kita punya aplikasi online shop, biasanya kan kita tergiur ya ketika ada diskon lah, ada promo lah, apalagi kalau udah ada 99, 10-10 gitu kan di tiap bulannya. Nah, itu aku sengaja bahkan sampai hapus aplikasi karena emang kadang terlihat penting gitu ya, misalnya ada lagi promo ini gitu, berkaitan dengan kebutuhan rumah juga atau kebutuhan anak. Tapi sebenarnya nggak urgent gitu, nggak mendesak banget untuk dibeli. Dan yang keempat, sebenarnya inti dari pengelola keuangan rumah tangga itu diskusi keuangan dengan pasangan. Nah, ini kuncinya. Gimana kita mau ngelola keuangan kalau ternyata kita nggak tahu gaji suami berapa, dia kebutuhannya apa aja di luar untuk keluarga. Misalnya kan dia masih punya orang tua, berapa dia ngasih ke orang tua per bulannya. Kemudian juga di tempat kerjanya dia ada pengeluaran apa aja gitu kan. Ada juga kan ketika di tempat kerja itu bisa dipotong uang kas, dipotong sedekah misalnya gitu kan. Nah, itu kita harus diskusiin juga sama suami gitu dan bahkan ketika hal itu udah lancar gitu komunikasinya baik sama suami, suami juga bisa mengerti gitu dengan kondisi keuangan kita. Kalau kita udah ngasih tahu nih ini daftar pengeluaran bulanan dan ternyata uang kita nggak cukup gitu. Kira-kira apa ya yang harus dikurangin? Nah, kayak kasus kemarin gitu. Suami tuh inisiatif untuk
ngurangin beli makan di luar. Akhirnya bekal dari rumah gitu kan. Nah, dan alhamdulillah ini lumayan membantu juga gitu dibandingkan dengan beli mungkin minimalnya harga satu makanan itu 10.000, sedangkan kalau bekal di rumah itu kan kita masak juga buat bareng-bareng satu keluarga gitu. Mungkin nasi sama lauk kurang dari 10.000 kalau dihitung. Tapi di sini juga aku mau cerita gitu ya. Sebaik apapun rencana pengeluaran kita, sebagus apapun cara kita mengelola keuangan, intinya tetap kita harus yakin kalau rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita nggak perlu terlalu khawatir rezeki kita besok, yang penting kita ada usaha gitu. Rezeki pasti ada, tapi cara mengelolanya itu kita yang harus usahakan gitu. Kayak masalah bekal suami juga emang sih gitu ya, ada saatnya ternyata kita udah merencanakan itu, tapi justru Allah ngasih kemudahan yang lebih gitu, di mana kayak suami juga akhir-akhir ini kadang posisi kerjanya berubah gitu kan, dipindahin kemana dulu untuk misalnya 1 bulan atau 3 bulan, di mana di posisi itu dapat jatah makan siang misalnya. Kan ini juga ngebantu ya, ternyata kita rencananya bekal malah dikasih gitu. Jadi ketika ada dari kalian misalnya yang pengen resign atau misalnya baru nikah terus ya udahlah pengen fokus jadi ibu rumah tangga tapi khawatir sama rezeki, jangan khawatir karena rezeki itu bukan dari kita, bukan dari usaha kita. Kita itu hanya mengelola gitu kan. Jadi tetap kita harus tawakal sama Allah dan yakin bahwa rezeki itu akan selalu ada. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh ya kalian misalnya komentar juga di sini atau mungkin DM ke Instagram. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.